puluh yumhudu kang ten puluh apa ma yumhudu kang ten puluh apa ma fa khalaqna mongko nuli nyiptaake sapa ingsun al mudghata ing mengkono daging kempel idhaman ing pira-pira balung fakasaunal idhama lahma fakasauna mongko nuli menganggoni sapa ingsun menganggoni niku memakaikan pakaian fakasauna mongko nuli menganggoni sapa ingsun memberi pakaian sapa ingsun al idhama ing pira-pira daging dikasih pakaian idhama daging al idhama ing pira-pira balung diberi pakaian berupa lahman ing daging wa fi qiraatin lan iku ing dalam qiraah suci adman utai lafat adman lafadznya mufrad bukan idhaman tapi adman utawi lafat adman fil maudhi'aini ing dalam panggonan loro fa khalaqnal mudghata adman fa kasawnal adma lahma ngoten maknane adm pun ya Allah ya Rabbi ya Karim wa khalaqna ta lafat khalaqna fil mawadi ing dalam pira-pira panggonan as-salasati kang telu iku bimakna sayyarna kelawan nggo makna lafat sayyarna summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa ansha'nahu mongkonuli nyukulake sapa ingsun ing insan mongkonuli nyukulake sapa ingsun ing insan khalqan akhar ya Allah ya Rabbi ya Karim khalqan kelawan dadi makhluk kelawan niki lek cara teng ngrikine dingendikaken fakasaunal summa ansha'nahu mongko nuli nyukulake sapa ingsun ing insan khalqan hale dadi makhluk akhara kang meneh dengan cara binafkhir ruhi kelawan niup ing ruh fihi ing dalam insan fatabarakallahu ahsanul khaliqin fatabaraka mongko moho barokah niki maknane Mbah Yai ngoten fatabaraka mongko moho barokah utawi saged tabaraka niku maknane ta'ala fatabaraka mongko moho luhur moho barokah utawa moho luhur sapa Allahu Gusti Allah ahsanul khaliqina kang luweh baguse kang padha nyiptakaken kabeh ail muqaddirina tegese kang padha ngira-ngirakaken kabeh wa mumayyizu ahsana utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim tamyize ngoten mawon wa mumayyizu ahsana utawi tamyize niku umayyizu apa tamyizu ya wa mumayyizu mumayyiz apa mumayyaz wa mumayyiz anwon nggih damel maf'ul nuwun wa mumayyizu ahsana utawi lafat kang den tamyizi lafat ahsana utawi lafat kang den tamyizi ahsana iku mahdhufun kang den buang lil ilmi krana arae ngawerwi iklan mumayyiz ay khalqan
khalqan tegese lafat khalqan apane khalqan oleh nitahake apane khalqan oleh nitahake summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum nulis sak tenane sira kabeh ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono madzkur minal umur ya dalam sause mengkono-mengkono madzkur minal umur oke, mulai niku ya Allah ya Rabbi ya Karim mulai khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu ila akhirih niku pada dzalika ing dalam sause mengkono-mengkono mazkur minal umur al ajibah tengah iki bahaya maknane ini ngoten iku lamayituna yaktine wong kang padha mati. Wong padha mati semaina kunili satunane sira kabeh. Yaumal kiamat ing dalem dina kiamat iku ba'asuna den bangkitake sapa sira kabeh lil hisabi maring den hisab den priksane amal wal jazaa lan tegese kewalese amal pun. Dados sak mangken iki kita membahas seperti yang sudah sedikit disinggung pada kemarin bahwa kalau kemarin itu kan membahas tentang al-ma'ad atau tempat kembali. Berupa kemarin membahas yang namanya surga Firdaus. Sekarang kita ini membahas mengenai kemarin itu namanya al-ma'ad atau tempat kembali. Sehingga pantas untuk disebutkan sekarang ini pantas untuk membahas yang namanya sebuah al-mabda atau sebuah permulaan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ayat yang pertama sendiri tengeriki bahas masalah permulaan diciptakannya para manusia. Siklus penciptaan manusia bahasanya ngeten iki, siklus perputaran kehidupan manusia. Mulai dari awal sampai akhir itu bagaimana? Ini diterangkan di dalam ayat 12 sampai 16 tadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Surat Al-Hajj Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dari intisarinya tanah min sulalatin dari intisari min tinin dari tanah. Ya. Niku secara garis globalnya ngoten. Laqad khalaqnal insana ay adama min sulalatin hiya min salaltu asyai'a min asy' ay istakhrajtuhu minhu wa huwa khalasatuhu min tin ay muta'alliqun bisulalah. Jadi tengriki dikatakan dan sungguh telah aku menciptakan manusia yakni Adam dari intisarinya tanah. Sulalah itu berawal dari kalimat salaltu asyai'a minasyai'. Salaltu itu maknanya adalah istakhrajtuhu. Aku mengeluarkannya sesuatu dari sesuatu yang lain. Artinya ya napa diambil inti sarinya. Ya. Wa huwa khulasatu, yakni itu merupakan khulasahnya, inti sarinya, saripatinya. Miltin, aku menciptakan manusia, yakni Adam ini terbuat dari intisarinya tanah. Miltin, intisarinya tanah. Bon. Secara garis globalnya ngaten. Lah, sedikit kita perdalam, para ulama itu khilaf di dalam menafsiri al-insan di sini itu siapa. Niki aslinya pun bolak-balik sering kula aturaken. Kalau kita mengikuti tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau itu menafsiri
Yang namanya al-insan di sini merupakan manusia yang pertama, yakni Nabi Adam. Lalu dilanjutkan dulu tentang kelanjutan mawon biyen. Ya Allah ya Rabbi ya Karim tentang ayat 13. Summa ja'alnahu ayil insana aynasla adama nutfatan aymaniyan fi qararim makin huwa ar-rahim. Kemudian aku menjadikannya manusia dalam keadaan berupa mani, berupa nutfah, berupa mani, fi qararim makin, yang diletakkan di dalam sebuah tempat menetap yang sangat terjaga. Makin itu maknanya sangat terjaga. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yaitu rahim. Bon, ini yang perlu kita bahas yang paling pertama tadi ayat 12 sama ayat 13. Jadi para ulama itu khilaf niki pun bolak-balik kula aturaken pokoknya iling-ilingan tenan ya. Kan bahasanya makhalaqnal insana min sulalatin min tin summa khalaqnahu nutfatan fi qararim makin. Aku akan manusia dari intisari tanah, kemudian aku menciptakannya dalam keadaan berupa sperma, berupa tanah yang diletakkan di dalam qoror atau tempat menetap yang terjaga. Maka para ulama ini khilaf. Menurut pendapat yang pertama, yang diciptakan dari tanah itu adalah Nabi Adam. Ini banyak ya pendapatnya para ulama mufassirin dalam agar semuanya ini tepat. Menurut pendapat pertama, yang diciptakan dari tanah itu ya cuma Nabi Adam. Selainnya Nabi Adam itu sudah masuk ke fase yang kedua, yaitu summa ja'alnahu min nutfatin fi qararim makin, menjadikan keturunannya itu dari sperma yang diletakkan di dalam rahim sebagai tempat menetap yang sangat terjaga. Ini menurut pendapat yang kedua. Biar pas, karena yang namanya keturunannya Nabi Adam itu tidak tercipta dari tanah, tapi tercipta dari mani atau sperma. Ini tafsiran versi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya sebelum kita ke penafsirannya ulama yang lain, kalau ingin menyampaikan seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa di dalam ayat ini itu perlu kita bahas. Ini merupakan sebuah al-manna'ah al-imaniyah atau sebuah perlindungan iman agar kita itu tidak termakan oleh keyakinan-keyakinan atau khurafat-khurafat buatan-buatannya orang-orang barat yang tidak berdasarkan sesuatu apapun di dalam pembahasan mereka mengenai tentang asal-usul manusia. Kowe gelem diarani jadi keturunannya ke ketek. Ini yang bolak-balik saya juga nggak tahu. Biyen ancen nang sekolahan lek diajarno koyo ngono ya. Itu namanya rumusnya Darwis ya. Darwis apa Darwin? Bolah ngono kuwi aku ora kenal ya ora apa-apa. Mulane dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau secara tegas dawuh bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim tangriki dingendikaken fala tuzhi ilaha ula ilmu dillin fi kulli zamanin wa makanin. Jangan pernah engkau menggubris tentang pernyataan-pernyataan orang-orang yang menyesatkan itu di dalam semua tempat, di dalam semua waktu. Jangan pernah kamu perhatikan. Alladzina yadda'una al-ilma wal ma'rifata, yang mana mereka itu mendakwakan dirinya telah mengetahui. Seraya mereka berkata wa nasma'uhum yaqul, dan kami mendengarkan mereka berkata innal alam kana kasilatan wahidatan taduru bi sur'atin
fanfasala minha ajza'un kawanat al-ardu ila akhirih. Wa anil insan yaquluna kana asluhu kirdan. Mereka mengatakan bahwa asalnya manusia itu merupakan kera. Ila akhiri hadhil khurafat allati la asasalaha minas sihah, ya, yang sama sekali tidak bertendensi kepada sebuah dalil yang sah. Kemeruh cara bahasa kasaran ngomongku kemeruh. Lalu dawuhnya beliau lidzalika a'tanallahu ta'ala al-manna'ah al-imaniyah. Allah Ta'ala memberikan kepada kita al-manna'ah. Al-manna'ah itu sebuah perkara yang melindungi terhadap iman kita. Kitahmina annan saqa khalfa hadina dariyat, yang melindungi kita dari tergiring dari yang namanya mengikuti pemikiran-pemikiran sesat ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala menghabarkan kepada kita proses penciptaan seorang manusia. Niki ngoten. Mulane niki pun sering nggih didhawuhaken kalian Sufel sering dawuh, diceritakan oleh Al Habib Umar dulu pernah yang namanya pemahaman Darwin ini hampir menyebar di kota Tarim sana. Anak-anaknya pada waktu mengaji ada sebagian guru yang mengajar yang namanya manusia itu terbuat dari kera, asal usulnya adalah kera. Kemudian anak-anaknya ini semuanya melaporkan kepada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya berkata, ya sesuk aku tak melu budal sekolah. Terus besoknya akhirnya si anak-anak ini berangkat sama ayahnya. Ayah ini sudah bersiap-siap ingin membantah pemahaman tentang bahwa asal-usul manusia adalah kera. Langsung membantahnya tidak perlu terlalu ilmiah. Nah, bahwa tidak perlu terlalu ilmiah. Langsung ketika guru itu keluar dari sekolahannya, si ayahnya ini langsung berkata, ya ibnal kirit, keturunane kera. Langsung digitukan. Sontak sang guru pun langsung merasa malu dan juga merasa terhinakan. Loh, berarti aku lak ngarani lek kapan aku iki anake kera, keturunane kera. Loh, kon kok ngarani aku anake kera? Jarene gurune ngoten. Kon kok ngarani aku anake kera? Jarene lha iya, lha kon sing mengajarkan kepada anak-anak ini bahwa asal usulnya manusia adalah kera. Kan berarti keturunannya monyet, kon ae sing dadi keturunane kera, keturunane monyet, aku ora. Cukup ngono ae, Pak. Menanggapi jangan terlalu serius. Ning ngoten nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, tangriki dingendikaaken kalian Syekh As-Sawi bahwa di dalam ayat-ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala itu kan menyebutkan seperti yang didawuhkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh i'lam ya Allah ya Rabbi ya Karim, perlu kita ketahui bahwa di dalam ayat-ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala itu sudah menyebutkan kepada kita bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki bahasane beliau, i'lam anna subhanahu lamma amara bil ibadat fil ayat al mutaqaddimah wal istiwal bi ibadatillah la yasihu illa ba'da ma'rifatil khaliq la jarama aqabaha bi dzikri ma yadullu ala wujudihi wattisafi bi sifatil jalali wal wahdaniyah fadzakara min ad-dalail anwa'an. Idaunya Syekh Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa Allah Ta'ala di dalam ayat pembahasan yang kemarin membahas alladzina para mukminun, qad aflahal mukminun dan seterusnya, itu kan intisarinya Allah Ta'ala memerintahkan kepada para mukmin secara khusus untuk melakukan yang namanya ibadah atau menyembah terhadap Allah Ta'ala. Lah menyembah terhadap Allah Ta'ala itu tidak sah kecuali setelah kita mengetahui, dan mengetahui terhadap Allah Ta'ala ini telah Allah Ta'ala terangkan terhadap kita tentang kuasanya Allah Ta'ala yang nanti ada 4 bentuk kuasanya Allah Ta'ala
nanti akan diterangkan di ayat yang setelahnya ini ada empat pembahasan. Yang pertama penciptaan manusia, ya. Yang kedua nanti menciptakan terhadap langit. Yang ketiga nanti menurunkan air hujan. Yang keempat nanti menjelaskan tentang manfaat-manfaat hewan. Sekarang kita ini membahas anwa'i dalaili qudratihi, membahas macam-macam bentuk kekuasaannya Allah Ta'ala. Yang pertama yaitu taqallubul insan fi atwari khilqatihi, perputaran atau poros perputaran penciptaan manusia, yang mana ini nanti ada 9 tulisan ono songo, ada 9 perputaran kehidupan. Bahasa Indonesianya daur kehidupan manusia. Daur kehidupan manusia itu ada 9. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, balik malih tentang pembahasan penafsiran. Jadi penafsiran sing enteng biar kamu mudah mencerna niku bahasane adalah bahwa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Pemahaman yang paling mudah untuk kalian pahami untuk kedua ayat ini, daur yang pertama dan juga daur yang kedua, adalah yang pertama Allah Ta'ala menciptakan manusia pertama, yakni Nabi Adam, itu diciptakan dari sulalatim min tin, dari inti sarinya. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian aku menjadikan anak turunnya itu dari dalam keadaan mani yang diletakkan di dalam qaror, sebuah tempat menetap yang sangat terjaga, makin yang terjaga. Wes ya. Jadi niki wis penak kamu ora mikir dawa-dawa. Tak teko tanah iku hanya manusia pertama yaitu Nabi Adam. Kemudian kalau para keturunannya ini diciptakan dari sperma atau mani yang diletakkan di dalam rahim, ya, sebagai tempat menetap yang sangat terjaga. Ya, paham ya? Ini penafsiran yang paling mudah yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Menurut penafsiran yang lain, ada yang menafsiri ngeten. Loh, bisa-bisa saja yang namanya manusia itu tercipta dari tanah. Napa? Manusia itu tercipta dari tanah, tercipta dari inti sarinya tanah. Artinya bagaimana? Prosesnya adalah seperti yang didawahkan, sering juga kalau sampai akan dumateng sampeyan iki iling-ilingan bahwa annal insan innama yatawalladu minan nutfah, bahwa memang manusia itu kan, kalau Nabi Adam kan kita semua sepakat bahwa Nabi Adam itulah yang tercipta dari tanah. Sekarang yang kita bahas ini adalah keturunannya Nabi Adam. Ini bisa nggak dikatakan bahwa keturunannya Nabi Adam ini tercipta dari tanah? Maka dijawab, kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, nggak bisa, terciptanya dari sperma. Menurut pendapat yang kedua, lo bisa dikatakan bahwa anak turunnya Nabi Adam itu juga tercipta dari tanah, intisarinya tanah. Kenapa kok bisa seperti itu? Prosesnya adalah anak turunnya Nabi Adam itu tercipta dari yang namanya sperma. Karena sperma ini merupakan intisarinya makanan dan juga minuman yang dimakan, yang masuk di dalam tubuhnya seorang manusia. Menungso iki sok duwe sperma, itu tidak lain tidak bukan karena berangkat dari seluruh al-aghdiyah, al-at'imah, seluruh makanan yang telah dia makan, yang telah dia proses di dalam tubuhnya, sehingga terbuatlah yang namanya sperma. Sperma terbuat dari makanan. Makanan yang menungso, makanan dan minumannya menungso, ini tidak lain tidak bukan ada kalanya terbuat dari hayawaniyah,
ada kalanya nabatiyah. Ada kalanya makanan manusia itu berupa hewan. Lah hewan iki makane juga teko tumbuhan-tumbuhan, teko tanaman kan mangan sapi, kan mangan wedhus. Iku kabeh ya teko tanaman. Dan juga terkadang makanannya anak Adam ini juga berupa an-nabatiyah, berangkat dari tanaman. Kamu mangan beras, ya, kamu mangan sayur, itu berangkatnya juga dari tanah. Berarti makanan-makanannya itu pun juga berangkat dari tanah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa manusia keturunannya Nabi Adam itu pada hakikatnya juga tercipta dari tanah, cuma dengan tidak langsung. Dan Nabi Adam kan langsung ya, langsung dari tanah. Tapi kalau untuk keturunan Nabi Adam ini juga tercipta dari tanah, namun dengan proses. Simple tanah itu mengeluarkan makanannya, ya, asal muasal makanannya manusia berupa padi, beras, gandum, dan seterusnya. Dan juga rerumputan menjadi makanannya hewan-hewan. Otomatis kemudian ini dimakan oleh manusia, makanannya manusia ini nanti diintisarikan, akhirnya juga menjadi yang namanya mani. Dari mani tercipta manusia. Berarti kesimpulannya piye? Manusia tercipta dari tanah. Saya mengikuti pendapat yang kedua ini, bahwa manusia pun juga keturunannya Nabi Adam itu juga tercipta dari tanah. Yes ya. Jadi daur yang pertama adalah khalaqnal insana min sulalatin min tin, terbuat dari intisari tanah. Itu tulisan. Iku jenenge yang nomor 1, daur yang nomor 1 itu min sulalatin min tin. Daur yang nomor summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian aku menjadikannya manusia, yakni yang keturunannya Nabi Adam itu dari sperma yang diletakkan di dalam qararim makin, di dalam tempat menetap yang terjaga. Makinin itu maksudnya adalah yang terjaga. Huwa ar-rahim, yaitu rahimnya seorang perempuan. Ngerti dikatakan qauluhu fi qararim makin ay fi maqarrin mutamakkinin wa sofa bidzalika li annahu mahfud la yatru ali ikhtilalun ma'a kaunihi dhayyiqan. Jadi Allah Ta'ala mensifati yang namanya rahim itu dengan sifat qararim makin, tempat yang sangat terjaga. Itu memang yang namanya rahim itu sangat terjaga, tidak akan terjadi yang namanya ikhtilal ataupun yang lain. Makanya sampean kalau kula belajar tentang fikih, itu sering disampaikan bahwa rahimnya seorang perempuan itu ketika sudah menerima sperma dari seorang laki-laki, niscaya yang namanya rahim itu sudah, dinding rahimnya itu sudah menutup. Nah, bahwa sudah menutup, sudah tidak akan bisa menerima dari yang lainnya. Ini gue sebut sakit. Malah bahasanya fi qararim makin, di dalam tempat menetap yang sangat terjaga. Karena ikmang lek wis spermane ikmang wis masuk, sudah mulai menjadi nanti berproses menjadi proses yang selanjutnya, maka dinding rahimnya seorang perempuan itu akan menutup. Nggak akan bisa menerima yang lainnya. Yes ya, jadi bahasa kasarane ngomong ngoten. Yes, ini sampean bisa lihat tentang kitab-kitab fikihnya seperti itu. Nanti kita buktikan secara kedokterannya, nanti sampean bisa tanyakan ke dokter apakah benar atau tidak. Lek jare aku masih bukan kedokteran, secara yang fikih ini pasti memang seperti itu. Yes, dongatan. Ini proses yang kedua, nutfatin fi qararim makin. Sebuah sperma yang diletakkan di dalam di dalam rahimnya seorang perempuan. Yes. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim,
mulakno lek sing sering dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi ya anjen sing jenenge urusan manak dan juga hamil ini memang sebuah hal yang sifatnya itu hal yang menakjubkan. Semuanya itu takdir dari Allah. Artinya bagaimana kadang itu ono seorang suami istri yang sudah bahasa kasar bergaul, berhubungan badan ping bolak-balik bertahun-tahun tapi orang hamil hamil. Tapi kemudian setelah pisah furqah, kedua-duanya saling menikah dengan pasangan barunya, kedua-duanya sama-sama punya anak. Akeh Pak cerita koyo ngono kuwi. Ya. Niku ngoten. Kalau membahas nanti sebenarnya yang punya andil di dalam urusan hamil atau tidak itu kalau dawuhnya para ulama itu mengatakan bahwa sel telurnya seorang perempuan itu tidak memiliki andil menghasilkan seorang anak. Paham ora we? Wong wedok lek jenenge kan sperma. Lek wong wedok kan ya duwe cairan yang tanda kutipnya itu belek bahasa wong lanang sama kalau secara bahasa sainsnya itu nggak bisa disebut sperma tapi sel telur. Sel telur itu sama sekali tidak memiliki andil fil injab bahasa Indonesia tidak memiliki andil untuk menjadikan hamil. Bahasa kasaran ini ngomong wong wedok berarti mek cuma bondo itu tadi loh tempatnya saja. Urusan bibitnya itu murni dari spermanya laki-laki. Spermanya perempuan bahasanya sel telurnya perempuan itu tidak ikut andil di dalam dikatakan sebagai bibit itu ora iso. Niku ngoten. Niku daur yang nomor 2 nggih. Kita lanjutkan lagi summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Al-Mu'minun ayat 14 di Muratirin. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kemudian kita murati summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian aku menciptakan dari sperma menjadi daging gumpal, segumpal daging. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian aku menciptakan dari segumpal daging, segumpal darah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Kemudian aku menciptakan dari segumpal daging beberapa tulang belulang yang kemudian aku pasangi tulang belulang tersebut dengan sebuah daging. Aku beri pakaian tulang belulang tersebut dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian aku tumbuhkannya dalam keadaan menjadi makhluk yang lain. Maksudnya diberi ruh. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, maha tinggi Allah, zat yang menjadi sebaik-baiknya pencipta, ayil muqaddirin. Pon, ini sekarang kita membahas daur yang mulai yang nomor 3. Tangriki dilanjutkan summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian aku menciptakan dari setetes mani, ya, menciptakan dari mani 'alaqatan menjadi napa? Daman jamidan. Alaqah ai daman jamidan yaitu segumpal darah. Menjadi segumpal darah tangriki dikaaken yaqulul ulama ba'da arba'ina yauman tatahawwalu hadhihi nutfah ila 'alaqah. Para ulama ndawuhaken bahwa untuk daur yang nomor 3 ini
Yang namanya sperma ketika sudah menetap di dalam rahimnya seorang perempuan, maka yang namanya sperma ini akan berubah menjadi segumpal darah. Wasumiyat kadzalik li annaha tu'allaku bijidarir rahim. Niki lho. Kenapa kok segumpal darah ini dikatakan sebagai alaqah? Alaqah itu kan alkun, muallakun, itu maknanya adalah yang menempel. Karena alasannya ini menggumpalnya ini karena yang namanya niki bahasanya li'annaha tu'allaku bijidarir rahim. Karena yang namanya segumpal darah itu menggantung di temboknya rahim. Saya bisa lah lihat di video-video yang divisualisasikan oleh para dokter, itu biasanya kalau masih dalam keadaan segumpal darah itu masih menggantung. Ya, bahasanya ngaten. Makna dikatakan dengan alaqah. Ilkun muallakun, allaqo yu'alliku. Itu maknanya napa? Tergantung. Dan para ulama menyebutkan, para orang-orang ahli sains menyebut bahwa segumpal darah ini disebut dengan zigot. Bahasanya beliau, wal ulama yusammunaha az-zigot. Ini disebut dengan zigot. Lah, kalau sudah mulai menjadi darah seperti ini, maka darah ini membutuhkan yang namanya makanan. Bahasanya wa tabda'u fi akhdi hidaiha minhu. Jadi wis mulai menjadi darah tok ini, darah ini mulai membutuhkan agar dia terus berkembang, tentu dia membutuhkan yang namanya asupan. Lano dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau dawuh wa min ajaibi qudratillahi fi taqwinil insan annal mar'ah idza lam tahmil yanzilu 'alaiha damul haid. Termasuk daripada hal yang menakjubkan daripada kuasanya Allah Ta'ala, bahwa seorang perempuan itu kalau dalam kondisi tidak hamil maka akan bisa mengalami yang namanya haid. Tapi faida ma hamalat la taro al haidu abadan. Kalau hamil maka tidak bisa mengalami yang namanya haid, nggak bisa turun. Sehingga ini kan menjadi khilaf di antara para ulama fikih. Kalau secara ilmu kedokteran, wong kule hamil kayak iso haid. Darah haidnya itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa haid? Limada li'anna hadad dam yanzilu hina lam takun lahu muhimmatun wala tastafidu bi al-um amma waqad hadasa al-hamlu fa innahu yatahawwalu bi qudratillah ila ghida'in li hadzal janin al-jadid. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang namanya darah ini ketika dia tidak memiliki fungsi tersendiri dan seorang perempuan tidak bisa mengambil manfaat daripada darah ini, tidak ada fungsinya masihan, maka darah ini akan keluar, terbuang. Namun ketika sudah ada yang namanya kandungan semenjak menjadi dam atau darah, maka yang namanya darah haid itu mulai menjadi ghidha, mulai menjadi makanan bagi kandungan atau janin tersebut. Ya, paham ya? Sehingga para dokter menyatakan bahwa seorang yang lagi hamil itu tidak bisa haid. Berarti kalau keluar darah bagaimana? Itu namanya darah istihadah, bukan darah haid. Tapi dalam pandangan fikih dikatakan bahwa para ulama pun khilaf, ada yang mengatakan bahwa sing jenenge orang hamil itu masih bisa yang namanya haid. Bahkan ini merupakan kaul yang unggul. Lagi awak dewi kadang kerepotan, rada kebingungan kalau antara ilmu kedokteran dengan ilmu fikih itu bertentangan. Karena secara ilmu fikih
Karena secara ilmu fikihnya, orang itu kalau dalam kondisi hamil, pendapat yang lebih unggul mengatakan masih bisa haid. Masih bisa haid. Nah, jadi kan berbeda banget ya sama ilmu kedokterannya. Ya ini nggak tahu secara pembuktiannya, para ulama mestinya juga sudah membuktikan, sudah mentajribah mestinya. Itu daur yang nomor 3. Summa khalaqna nutfata alaqatan. Terus dilanjutkan untuk daur yang nomor 4. Tulis. Fa khalaqnal alaqata mudghatan. Tulis itu yang nomor 4. Tengari kita ngendikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kemudian aku menciptakan dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Ailahman kodroma yumdohu, yakni daging sekadar yang dipuluk, yang dipamah. Berarti segumpal dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Ini proses yang nomor 4, daur yang nomor 4. Daunnya para ulama, daunnya seperti yang didawakan Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau dawuh bahwa ngene loh, nang Al-Qur'an itu kan banyak pembahasan masalah penciptaan manusia. Ya, seperti yang ada di dalam surat Al-Hajj kemarin ayat 5, summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Kemudian aku ciptakan dari segumpal daging itu dalam keadaan yang tercipta dan dalam keadaan ada yang tidak tercipta. Jadi segumpal daging iki ana sing dadi menungso, ana sing akhirnya keguguran. Maka dari ayat ini, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ojo sampai ono wong itu ngarani bahwa Al-Qur'an itu mengulangi beberapa pembahasan dengan tanpa faedah. Diulang maneh. Jangan sampai. Karena setiap ayat yang memiliki pembahasan yang sama, tentunya itu dengan pembahasan yang secara terperinci sendiri-sendiri. Artinya ya nopo, kalau dalam ayat ini disebutkan hanya secara global. Fakhalaqnal alaqata mudghatan, aku menciptakan dari segumpal darah menjadi segumpal. Sedangkan kalau dalam surat Al-Hajj ayat 5 itu terperinci bahwa dari segumpal daging itu ada yang tercipta, ada yang tidak tercipta. Ora dadi maksudnya. Pun niku ngoten. Kemudian dilanjutkan lagi, fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian aku menciptakan fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Niki. Ini proses yang nomor 5. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman itu 5. Aku ciptakan dari segumpal daging beberapa tulang belulang. Ini daur yang nomor 5. Dalam satu qiraah, kita lanjutkan, fakasawnal 'idhama lahma. Ini yang nomor 6. Kemudian aku tutupi tulang-tulang tersebut dengan daging. Fakasawna, kemudian aku menutupi tulang-tulang dengan daging. Wa fi qiraatin azman fil maudhi'aini. Dalam satu qiraah itu bukan pakai jamak idhaman tapi pakai lafaz mufrad. Itu azman. Wa khalaqna fil mawadi as-salasi bimakna sayyarna. Lafaz khalaqna itu merupakan ya Allah ya Rabbi ya Karim menggunakan makna sayyarna. Jadi menciptakan itu maksudnya sayyarna. Bukan menciptakan baru lagi, tapi sayyarna. Sayyarna itu mengubah.
Paham ya? Itu mengubah. Cara dawuhnya saya Fakhruddin Ar-Razi wa summiya at-tahwil khalqan li'annahu subhanahu yufni ba'da a'radiha wa yakhluqu a'radan ghairuha fasummiya khalqal a'rad khalqan laha. Jadi ingat loh. Kenapa kok bahasanya itu khalaqna, menciptakan. Padahal kan cara bahasanya itu kan tidak tepat. Kurang tepat kalau dibahasakan menciptakan. Menciptakan itu kan begini toh Pak, dari tidak ada langsung menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Tapi kalau sudah ada bahan, rupanya segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Itu namanya bukan menciptakan, tapi merubah. Sayyarna atau tahwil. Ibarat katakan ya, menciptakan roti. Kalau menciptakan roti itu berarti langsung jadi roti. Khalaqna. Tapi kalau merubah menjadi roti, dibuat dari adonan roti, merubah menjadi roti, itu namanya sayyarna atau tahwil. Tapi kenapa kok bahasa Al-Quran pakai khalaqna, menciptakan? Iya, karena Allah Ta'ala di dalam merubah segumpal daging menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging, dan seterusnya. Mani menjadi segumpal darah segumpal darah menjadi segumpal daging. Itu Allah Ta'ala menghilangkan beberapa sifat kemudian berubah menjadi suatu hal yang baru, sehingga seolah-olah Allah Ta'ala itu menciptakan. Paham ya? Nah, bayangin itu segumpal mulai dari mani berubah menjadi segumpal darah. Nah, dari segumpal darah kan yang namanya sifat-sifatnya sperma itu kan sama sekali nggak ada. Sehingga seolah-olah menciptakan. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Itu sifat-sifatnya darah juga nggak ada. Seolah-olah ini menciptakan. Ya bahasa lebih tepatnya merubah. Tapi dibahasakan menciptakan karena itu tadi. Sifat-sifatnya dihilangkan secara total. Seolah-olah menciptakan. Pon. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Ini nomor 7. Ini nomor 7. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian aku tumbuhkannya dalam keadaan menjadi makhluk yang lain. Jadi makhluk yang lain artinya bagaimana? Ai binafsir ruhi fihi. Ini dengan cara meniupkan ruh di dalamnya. Pon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kemudian aku tumbuhkannya dalam keadaan menjadi makhluk yang lain, yakni dengan cara Allah Ta'ala meniupkan ruh, memberikan ruh di dalamnya. 4. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Malah kita lanjutkan kembali. Ngeriki bahasane. Sampean lihat. Menurut pendapat pertama, tafsirannya summa ansha'nahu khalqan akhar. Ini aku tumbuhkan dalam keadaan menjadi makhluk yang lain dengan artian Allah Ta'ala meniupkan ruh di dalamnya. Tapi ada sebagian ulama yang menafsiri lebih global. Arti daripada Allah Ta'ala menumbuhkannya sebagai makhluk yang lain itu artinya adalah seperti yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas. Tasrifullahi iyahu ba'dal wiladah fi atwarihi fi zamanit tufuliyah wa ma ba'dahu ila istiwa'i syabab wa khalaqa al-fahma wal aqla wa ma ba'dahu ila ayyamut. Ada yang mengartikan bahwa kemudian aku menumbuhkannya dalam keadaan makhluk yang lain, itu artinya adalah Allah Ta'ala benar-benar menjaga proses pertumbuhannya seorang manusia, mulai dari dia masih bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, dan kemudian sampai meninggal. Itu makna summa ansha'nahu khalqan akhar. Itu daur yang nomor 7. Terakhir nomor 8 dan nomor 9-nya tengriki dingendikaken summa innakum ba'da dzalika lamayyitun.
Ini yang nomor 8. Kemudian sungguh kalian semua setelah itu, setelah aiminal umur al-ajib, lihat tang sawinya dari yang setelah sudah disebutkan tadi, dari semua proses itu tadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, aku kemudian kalian semua setelah hal itu tadi, kalian semua adalah merupakan orang-orang yang mati. Lamai itu merupakan orang-orang yang mati. Jadi daur yang nomor 8 adalah menjadi mayit, menjadi orang yang meninggal. Oh, ini sering. Jadi termasuk daripada daurnya para manusia itu adalah mengalami proses kematian. Kita lanjutkan lagi. Dilanjutkan sedikit. Tangeriku dingendikaken summa innakum yaumal qiyamati tub'asun ailil hisabi wal jazai. Kemudian setelah mengalami proses kematian, proses yang paling terakhir sendiri nomor 9, yaitu sungguh dan kemudian sungguh kalian semua kiamat akan dibangkitkan dari kubur, yakni untuk dihisab dan mendapatkan balasan. Akan dibahas, akan dibangkitkan dari kubur untuk mendapatkan sebuah balasan. Tengeriki wonten dawuh api seperti yang didawuhkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau niku dawuh ngeten, ada pertanyaan. As-soal mal hukmu mal hikmatu fil maut wa halla wasala na'imul akhirati wa sawabuha bi na'imid dunya fayakunu dzalika fil in'am ablal. Nah, tengeriki ingin dikaaken cara bahasane ngeten. Iki lapo sih? Kenapa di dalam daurnya manusia itu ada yang namanya mati dulu lapo? Kenapa kok tidak langsung saja kehidupan duniawi ini langsung dihubungkan dengan kehidupan akhirat? Bahasa Indonesia kan ngono toh. Kan penak. Artinya bagaimana? Wis ndang-ndang sing berhak untuk mendapatkan nikmat-nikmat dunia yang kemudian dia gunakan secara baik sehingga dia patut untuk mendapatkan nikmat akhirat bendang penak, gitu. Kemudian orang-orang yang berhak untuk mendapatkan siksaan akhirat juga bendang dan disiksa. Nyapon dadak ada proses yang namanya mati. Taunya beliau tengeri didawahkan wal jawab hadakal mafsadah fi haqqil mukallafin. Loh justru lek gak ono atik proses mati, itu bahaya, Pak. Itu merupakan sebuah hal yang menjadi perusak. Kenapa? Li'annahu mata'ajjala lil mar'i as-sawaba fi ma yatahammalu minal masyaqqati fil ta'ati sar'atiyanhu bi ta'ati li ajli tilkal manafi' la li ajli ta'atillah. Karena orang itu ketika disegerakan untuk mendapatkan ganjaran dan bayarannya secara langsung, maka akan menjadikan motivasi dia melakukan taat itu ingin mendapatkan bayaran, ingin mendapatkan ganjaran itu, bukan karena Allah Ta'ala. Paham ora? Sehingga yubayyinu dzalika annahu law qila liman yusalli wa yasum idza fa'alta dzalika adkhalna al-jannah fil hal wa innahu la ya'ti bidzalikal amali illa li talabil jannah. Lek gatik proses mati dhisik pamane ngomong ngoten nggih, maka akan ada sebuah perkataan bahwa ayo awakmu salat langsung kok tak balas surga. Gatik proses mati-matian dhisik. Maka akan menyebabkan semua orang yang beribadah itu ingin masuk motivasinya. Oleh karena itu fala jarama akharahu wa ba'dahu bil atah summal i'adah liyakunal abdu abidan li rabbih bi ta'atihi la li talabil intifa. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengakhirkan yang namanya sebuah sehingga Allah Ta'ala dipending dulu pembalasannya itu tadi dengan cara dimatikan, dibuat mati supaya para makhluk ini menyembah Allah Ta'ala dalam keadaan murni karena Allah Ta'ala. Terakhir
summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian besok di hari kiamat kalian semua akan dibangkitkan dari kubur untuk mendapatkan pembalasan. Kalau niki napa sing sering kula sampai akan, kalau dulu Buya Hamka itu kan sering ya ditanggleti atau bahkan diiktiroti sama orang-orang ateis atau orang-orang kafir. Mereka itu berkata, bagaimana jika ternyata apa yang kamu katakan perihal akhirat, perihal surga, perihal neraka itu merupakan sebuah hal yang sifatnya itu hanya sekedar bohongan, hanya hoaks, bukan kenyataan. Maka jawabannya sangat sangar. Jadi Buya Hamka takoki karo wong-wong kafir, Buya, sampeyan nu ngarani lek kapan mungkin saja besok ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka akan dibangkitkan lagi, kan ngono toh? Umpama iku kalau ternyata itu semua bohong, hoaks, kira-kira sikapnya panjenengan yok nopo? Gampangane ngomong, lah wis penak tau ade gak usah ate angel-angel nang urip iki happy-happy ae. Kamu kepingin apa lakukan. Kalau nanti kenyataannya apa yang kamu katakan berupa surga neraka itu hanya sekedar bohongan. Buya Hamka jawab ya enak. Keadaanku tidaklah lebih menyesal daripada kalian tatkala ternyata surga dan juga neraka itu merupakan sebuah hal yang benar. Paham ora weh? Kalau kamu mengatakan bahwa aku akan menyesal gara-gara mungkin saja yang namanya neraka dan juga surga itu hoax, maka keadaanmu mungkin saja akan lebih menyesal tatkala ternyata yang namanya surga dan juga neraka itu benar-benar ada. Paham ora ya? Kon lek ngarani hoax, itu ya aku ya lebih menyesal kalian kalau ternyata beneran. Artinya kan awak dewi kan hanya sekedar mengandai-andai, karena yang namanya surga dan juga neraka ini kan amrul ghaib, perkara yang sifatnya tidak kasat mata. Ini hanya penghabaran daripada Allah Ta'ala, yang mana ini pasti hak. Cuma tidak semua manusia bisa menerima, sehingga seolah-olah ini hanya pengandai-andaian. Karena diandai-andai no, jajal ya boleh diandaikan kalau itu merupakan sebuah perkara yang hak benar-benar terjadi. Kalian pasti akan lebih menyesal daripada menyesalku andaikan itu perkara yang hoak tidak ada. Lana saya kait mau niku kok lewat video yang bermanfaat ini. Ini ya Allah ya Rabbi ya Karim, kait lewat video yang sangat bermanfaat. Videonya Ralilur, keturunannya Syekhana Khalil, membacakan satu syairan mengenai yang namanya hari kebangkitan. Beliau niku dawuh menukilkan salah satu syairan dari Abul Ala. Beliau berkata, qalal munajjimu wat tabibu kilahuma la tub'asul amwatu qultu ilaihima in sahha qaulukuma falastu bi khasiri au sahha qauli fal khusranu alaikuma. Nah niki fal khasaru alaikuma. Nah niki lah dawuhnya beliau. Ini yang diintisarikan sama Buya Hamka tadi. Rungokno dawuhnya beliau, qalal munajjimu wat tabibu kilahum, para ahli munajjim, kemudian para tabib, orang-orang yang menjadi dokter, itu mereka berkata, la tub'asul amwatu, bahwa yang namanya orang-orang yang mati itu tidak akan dibangkitkan. Qultu ilaihima, maka aku jawab kepada keduanya, in sahha qauluka falastu bi khasiri. Andaikan benar omongan kamu bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu tidak akan dibangkitkan, falastu bi khasiri, maka aku bukanlah orang yang merugi. Tapi
In sahha au sahha qauli fal khusranu alaikum. Tapi kalau yang benar adalah omonganku, maka kalian yang rugi. Paham ora? Ya seperti yang diintisarikan sama Buya Hamka tadi. Kalau kamu mengatakan bahwa yang namanya surga neraka itu merupakan dibangkitkannya para manusia itu merupakan hal yang hoax, maka kondisiku tidaklah lebih menyesal daripada tatkala ternyata dibangkitkan dari kubur surga dan juga neraka itu merupakan sebuah perkara yang hak yang benar-benar akan terjadi kepada kalian semua. Bon, niku ngoten. Jadi tak baleni maneh sairane qalal munajjim wat tabibu kilahuma la tub'asul amwatu qultu ilaihima. Ya, para munajim, orang-orang perbintangan dan orang-orang kedokteran berkata bahwa latub asul amwat, orang yang sudah meninggal itu nggak mungkin dibangkitkan kembali. Qultu ilaihima, aku jawab kepada keduanya, in sahha qauluka falastu bi khasir. Andaikan kamu benar, omongan kamu itu benar, aku bukanlah orang yang kalau yang benar ternyata omonganku, ya berarti yang merugi adalah kamu. Oh, niku ngoten. Benjeng membahas dalail qudratillahi ta'ala yang kedua, bukti dalil kekuasaannya Allah Ta'ala yang kedua, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Surat Al-Mu'minun ayat 17. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.